Dengan kepemimpinan yang sengit, Qin Yichen dan Xiao Linger duduk bersama di unicorn dan terbang ke kedalaman hutan elf. Setelah terbang keluar dari tanah perlombaan roh esensi api ini seperti laut merah, pemandangan aneh muncul di hadapan mereka. Saya dapat melihat bahwa di depan mereka, itu bukanlah jenis hutan yang dikelilingi oleh pepohonan yang menjulang tinggi, melainkan padang rumput terbuka. Di padang rumput, semua jenis bunga yang indah dan cocok dengan banyak sinar matahari, membuat tempat ini terlihat seperti tanah kedamaian dan kemakmuran yang tersembunyi. Saat ini, di padang rumput ini, tidak hanya seekor unicorn yang menunggang kuda dengan ganas. Dari waktu ke waktu, juga ada siluet jalur yang berlari kencang. Seekor unicorn aneh melebarkan sayapnya dan melintas dengan cepat. Wow, Shirayuki, lihat, temanmu banyak sekali. Melihat unicorn itu, Xiao Linger berteriak kegirangan. Dalam hal ini, mata yang berapi-api tertutup rapat, tidak tahan menghadapi unicorn yang diproyeksikan dari mata aneh itu. Yo, bukankah ini berapi-api? Siapa yang kamu bawa? Saya tidak tahu kapan. Di sekeliling yang berapi-api, dipenuhi dengan siluet yang menunggangi unicorn. Siluet ini semuanya adalah eksistensi tingkat tinggi dari elf tingkat tinggi. Namun, tampaknya selain berapi-api, unicorn lainnya hanya memiliki elf berbobot tinggi dari masing-masing dan semua orang, dan tidak ada dua orang. Dan Qin Yichen juga melihat bahwa ke arah sayapnya, pawang itu bahkan dibawa ke unicorn oleh elf wanita senior. Keduanya berbicara dengan sangat baik, seolah-olah mereka adalah saudara perempuan. Pada saat ini, mata besar Meilir yang indah menatap Qin Yichen dengan sentuhan keheranan. Jika dia bertanya-tanya, bagaimana dia memenuhi syarat untuk menghadiri perjamuan? Anda tahu, bahkan sang pawang, mengandalkan 3 pemimpin acara produk teratas, dan secara pribadi tidak tahu berapa banyak pakaian bagus yang dijanjikan untuk peri wanita senior di sekitarnya, dan yang terakhir hanya dengan enggan setuju untuk membawanya ke sini. Peristiwa. Perjamuan. Tapi bagaimana Qin Yichen meyakinkan yang galak? Hei, kamu lagi ngapain? Mendengar interogasi, mata galak terbuka. Ketika dia melihat unicorn dan banyak siluet di segala arah, dia menggigil dan berteriak keras. Mengapa semua hal bau ini tidak perlu malu? Ketiga lelaki tua itu membocorkan angin dan memberitahu orang-orang ini bahwa dia mabuk dengan Divine Immortal kelas atas. Melihat situasi ini, apakah mungkin merampok? Jangan lakukan itu. Itu aneh. Pak Tua, mengapa kamu membawa anak laki-laki kecil bersama Mao dan, gadis kecil ke pesta? Yaitu, Pak Tua Api, apakah ada alkohol di kepalamu? Apakah itu pesta yang bisa dihadiri siapa saja? Melihat penampilan yang berapi-api, kerumunan bertanya dengan bingung. Orang tua ini, mengapa kamu begitu gugup? Sial, bukan karena hal itu. Mendengar ini, menghela nafas lega di dalam hatinya yang berapi-api, berkata dengan dingin. HMPH, aku membawanya ke sana. Tentu saja ada alasan untuk membawanya. Tidak perlu menjelaskannya padamu masing-masing, kan? Kalian, apa artinya memblokir orang tua? Mendengar dengusan dingin yang menyengat, banyak elf senior dengan status rendah juga canggung untuk sementara waktu. Sejujurnya, meskipun mereka bertanya-tanya mengapa Api membawa orang luar untuk berpartisipasi, mereka tidak akan sembrono untuk maju dan bertanya. Yang paling penting adalah mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Unicorn yang mereka tanda tangani sendiri, seolah-olah mereka mengabaikannya, terbang langsung ke sini. Apakah unicorn mengalami estrus? Banyak elf bingung dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka hanya melihat unicorn yang mereka tunggangi. Mata mereka melihat ke arah yang berapi-api. Dari waktu ke waktu, dari mulut unicorn, ada jalur suara mendesis rendah. Aku berkata, Pak Tua Api, apakah kamu memaksa 100 rohmu untuk minum anggur lagi? Apakah mereka bertarung dengan musuhmu? Di depan Api, lelaki tua di atas unicorn mengerutkan kening, bertanya sedikit tidak puas. Ini bukan Bai Ling, ini Bai Sui. Tepat ketika dia bersiap-siap untuk melawan, suara yang jelas tiba-tiba terdengar, dan hanya Xiao Linger yang tampak serius berkata dengan keras. Salju. Haha, kapan unicornmu berganti nama? Yaitu, Bai Ling sangat baik. Apa itu Bai Sui? Mendengar ucapan kekanak-kanakan yang polos ini, ada beberapa lelaki tua berkata dengan senyum lebar yang cukup baik dengan hubungan yang berapi-api. Ini disebut Bai Sui. Xiao Linger membengkokkan mulutnya, dan mengayunkan tinjunya dengan ketidakpuasan. Haha, melihat penampilan lucu Xiao Linger, beberapa orang tua berusia 1000 tahun tidak bisa menahan senyum dari lubuk hatiku. Namun, di saat berikutnya, tawa mereka tiba-tiba berakhir. Karena mereka tiba-tiba merasa bahwa unicorn yang mereka tunggangi mengirimkan sinyal ketidakpuasan kepada mereka yang menandatangani kontrak pada saat yang bersamaan. Bahkan beberapa kepala mulai bergetar sedikit, seolah-olah mereka tertawa terbahak-bahak. Merasakan adegan ini, kulit orang tua itu masing-masing dan semua orang sangat berubah. Biasanya mereka sama sekali tidak bisa berkomunikasi dengan unicorn. Mereka hanya dapat melakukan beberapa komunikasi paling sederhana melalui kontrak. Mereka tidak bisa menjelaskan alasan tertawa kepada para unicorn ini. Aneh, apa yang terjadi?
Merasakan perubahan unicorn, orang tua itu tampak bingung tentang setiap orang. Mereka tidak berani mengambil tindakan berlebihan terhadap unicorn. Meskipun unicorn ini telah menandatangani kontrak dengan mereka, jika ada penyalahgunaan unicorn, mereka akan dipaksa secara paksa. Larang kontrak ini. Memiliki unicorn adalah simbol diaken senior di Spirit Rache. Jika dilarang, itu sama saja dengan kehilangan jati diri yang mulia. Setelah itu, banyak elf tingkat tinggi tidak menyeret lagi dan tidak berani mengatakan apapun. Mereka hanya terbang menuju padang rumput yang dalam seperti tanah kedamaian dan kemakmuran yang tersembunyi. Setelah kira-kira setengah jam, pupil mata Qin Yichan tiba-tiba menyusut. Dataran tak berujung tampaknya berada di ujung, tetapi di ujung pandangannya, pegunungan menyebar seperti naga raksasa, dan bahkan lebih mengejutkan untuk melihat ke atas. Pegunungan ini sepertinya tidak ada habisnya. Pohon kehidupan. Melihat pegunungan yang tumbuh menjadi awan dan kabut, Qin Yichan terlihat sedikit bermartabat. Seberapa besar pohon kehidupan ini? Benarkah seperti yang dikatakan legenda, pohon kehidupan adalah tumpuan yang menopang benua 10.000 keluarga ini? Tanda seru. Tanda seru. Di ujung dataran, tampak garis besar sebuah istana muncul di hadapan semua orang. Di sana, itu adalah area di mana ruang Spirit King berada. Biasanya, elf senior sulit dimasuki. Hanya diaken seperti berapi-api yang dapat diundang untuk memasukinya pada acara-acara tertentu,